Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan gas. Bab 1273 Li Ruosi yang kuat membuang. Su Piao Miao tertawa manis. Cara apa? Apakah kamu punya ide lain? Aku pasti tidak akan menyerahkan diriku padamu. Dan aku tidak akan menyerah pada pria sepertimu. Jadi menurutmu cara apa yang ada? Dia tidak menyangka kakak Long akan pulih secepat itu. Menghadapi saudara Long saat ini, tidak ada jalan kembali dan saya hanya bisa menghadapinya secara langsung. Jadi, saya sengaja bersikap tenang. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan saudara Long. Mendengus. Saudara Long mendengus dingin. Dia tidak terkejut dengan jawaban Su Piao Miao. Kalau saja dia bisa, dia tidak akan mempermainkannya terakhir kali. Kalau begitu biarkan Ji Fei mati. Saudara Long mengangkat tangannya, yang berubah menjadi cakar naga, dan menamparnya ke arah kursi berukir naga di aula naga. Dia mengabaikan saja ketidakjelasan di sampingnya, seolah-olah ketidakjelasan itu tidak ada. Dia ingin menyimpan wanita ini untuk dirinya sendiri. Hanya dengan menaklukkan seorang wanita, Anda dapat merasa segar dan lega sepenuhnya. Melihat ini, Su Piao Miao segera mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Wah, telapak tangan kedua pria itu saling menempel, dan saudara Long terdiam. Tubuhnya yang halus melangkah mundur 3 langkah, dan akhirnya ia berpegangan pada kursi berukir naga itu agar berdiri kokoh. Bagus sekali, saudara Long memuji dan menyerang Su Piao Miao lagi. Su Piao Miao sangat cemas. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti bukan tandingan kakak Long. Dia memutar matanya dan berkata, "Tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kau ingin menipuku? Kau tidak punya kesempatan." Saudara Long sama sekali tidak tertipu dan menghantamkan telapak tangannya ke arah kursi berukir naga itu lagi. Su Piao Miao tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan terus maju. Wah, seluruh udara seakan meledak, dan gelombang udara yang dahsyat membalikkan semua benda yang ada di dalam rumah. Kali ini, tubuh saudara Long bahkan tidak berhenti, melainkan terus bergerak maju. Sebaliknya, tubuh halus itu terbang menjauh bagaikan layang-layang yang talinya putus. Aduh, Su Piao Miao menjerit dan duduk di kursi berukir naga. Tepat saat dia hendak berdiri, tubuhnya seperti tersedot oleh suatu kekuatan besar dan langsung memasuki formasi langit dan bumi di dalam kursi berukir naga. Dalam sekejap, Su Piao Miao merasakan energi spiritual dan energi naga yang kuat datang ke arahnya, yang sangat nyaman, dan tampaknya luka-lukanya sembuh dengan cepat. Sambil mendongak, Ji Fei dan Li Ruosi tengah duduk berhadapan. Telapak tangan saling berhadapan, dan energi spiritual langit dan bumi serta energi naga bersirkulasi di tubuh mereka. Su Piao Miao terkejut. Meski dia tahu ada 2 orang di dalam, dia tidak menyangka mereka akan berada dalam kondisi seperti ini. Masuknya dia secara tiba-tiba tadi menyebabkan udara di dalamnya berfluktuasi dan mengganggu sirkulasi internal. Tubuh Li Ruosi tidak tahan dan dia memuntahkan darah. Ji Fei cepat-cepat menyesuaikan peruntungannya, tetapi tetap saja kacau balau. Jangan bergerak, Su Piao Miao buru-buru menghentikannya, dan tangannya bersandar di punggung Li Ruosi. Tubuh Li Ruosi langsung stabil. Ji Fei menatap Su Piao Miao dengan rasa terima kasih di wajahnya. Namun dia segera menunjukkan rasa ingin tahunya. Dia tidak menyangka kalau tenaga dalam halus itu akan mulai memasuki siklus sinkronisasi dengan tenaga dalam dirinya dan Li Ruosi, dan mereka bisa saling cocok dengan sempurna.
Su Piaomiao memberi isyarat padanya untuk berkonsentrasi, dan Ji Fei kembali tenang. Masuknya makhluk halus itu menyebabkan aura Ji Fei dan Li Ruoxi yang tadinya hampir stabil, berfluktuasi lagi, menyebabkan seni bela diri mereka berdua yang hendak stabil kembali menerobos. Dia seperti belut, menyebabkan reaksi jinak, kekuatan internal dan kultivasi Ji Fei dan Li Ruoxi masih meningkat pesat. Saudara Long, yang berada di luar, melihat Su Piaomiao terjatuh di kursi berukir naga dan bayangannya menghilang. Dia sangat penasaran dan mulai melihat ke sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan seorang pun. Karena marah, ia mulai memukul kursi berukir naga itu dengan keras. Berkat perlindungan formasi langit dan bumi, kursi naga yang diukir itu tidak rusak. Saat nafasnya masuk, nafas Ji Fei mulai tertahan, mengakibatkan nafas kultivasi mulai meningkat terus-menerus, bahkan nafas halus pun mulai meningkat. Ji Fei sangat gembira, ini ternyata hal yang baik. Saudara Long tidak tahu alasannya dan terus menyerang. Kultivasi Ji Fei dan dua orang lainnya mulai mengalami terobosan. Lebih dari 10 menit kemudian, di bawah serangan ratusan telapak tangan, kursi naga berukir itu tiba-tiba mengendur dan kemudian retakan muncul. Pada saat ini, energi naga dan energi spiritual langit dan bumi di dalam terganggu dan semuanya terserap. Seperti sudah ditakdirkan, Saudara Long membantu Ji Fei dan meningkatkan keterampilan Su Piaomiao di saat yang sama. Wah! Saudara Long menurunkan telapak tangannya sekali lagi, dan kursi naga yang diukir itu hancur total karena formasi langit dan bumi tidak memiliki energi, dan tidak dapat dilindungi serta hancur berkeping-keping. Saudara Long mendongak dan melihat Ji Fei duduk berhadapan dengan kedua wanita itu. Wajahnya tenang dan alami, tetapi matanya cerah, seperti dua permata hitam. Ji Fei, Saudara Long terpana dengan keterampilan Ji Fei dan pesona yang ditunjukkannya, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Siapa kamu? Ji Fei berdiri, dia adalah Saudara Long. Su Piaomiao segera memperkenalkan, Li Ruoxi terbangun dan meraih lengan Ji Fei, siapa Saudara Long? Dasar orang menyebalkan, orang yang suka membanggakan diri. Keduanya pernah beradu beberapa kali di udara sebelumnya, tetapi mereka saling memahami. Hanya saja ketika Ji Fei melihat penampilan kakak Long untuk pertama kalinya, ada sedikit kekaguman di matanya. Ji Fei, aku tidak pernah menyangka kau akan bersembunyi di sini. Sebenarnya ada formasi langit dan bumi di sini, dan formasi langit dan bumi di dalam formasi langit dan bumi. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Namun, kematianmu telah tiba. Setelah Saudara Long selesai berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Ji Fei. Dia ingin memukul Ji Fei sampai mati. Maka ia kerahkan seluruh tenaganya dalam pukulan telapak tangan itu, bagaikan gelombang pasang. Bahkan pecahan-pecahan kursi berukir naga itu pun beterbangan di angkasa. Tepat saat Ji Fei hendak melangkah maju, Li Ruoxi yang lebih dekat dengan kakak Long, melambaikan telapak tangannya ke arah kakak Long untuk melindungi Ji Fei. Saudara Long awalnya sangat mendominasi, tetapi ketika dia melihat Li Ruoxi datang, dia tidak tega membunuhnya dan menarik napas. Wah! Ketika kedua telapak tangan lelaki itu saling berhadapan, Saudara Long segera merasakan suatu gelombang kekuatan internal yang dahsyat datang dan menyerbu langsung ke organ-organ internalnya. Engah, dia menyemburkan darah di tempat. Matanya hampir menyemburkan api. Dia menutupi dadanya dan menatap Li Ruoxi, berpikir bahwa dia telah salah lihat. Li Ruoxi tidak menguasai ilmu bela diri,
Jadi bagaimana dia bisa memiliki tenaga dalam yang begitu kuat? Aku merasa seperti dibodohi seperti orang bodoh. Faktanya, bukan hanya dia saja, bahkan Li Ruoxi sendiri dan Su Piaomiao pun tercengang. Ini setara dengan keterampilan yang diperoleh melalui latihan keras selama puluhan tahun. Baru saja saudara Long melambaikan tangannya dan membuat orang tingkat master seperti Long Meiying terpental dan jatuh pingsan ke tanah, bahkan membuat Ling Kongsu muntah darah. Awalnya saya khawatir apakah Ji Fei bisa menandingi saudara Long, tetapi Li Ruoxi mengalahkan saudara Long hanya dengan satu gerakan. Istri, Ji Fei dengan senang hati memegang tangan Li Ruoxi. Li Ruoxi terbangun dari keterkejutannya dan meraih tangan Ji Fei. Suamiku, aku tidak membutuhkanmu untuk melindungiku lagi. Dia menangis kegirangan dan memeluk Ji Fei erat. Haha, kakak Long, kau benar-benar idiot. Su Piaomiao tertawa terbahak-bahak. Saudara Long sangat marah hingga ia menyemburkan darah lagi. Mata Ji Fei tertuju pada Long Meiying dan lainnya yang tergeletak di tanah. Bab 1274. Aku adalah kepala aula naga, kau menyakiti mereka. Nada bicara Ji Fei dingin, dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Dragon Phantom dan yang lainnya seperti saudara laki-laki dan perempuannya. Batuk, batuk, batuk. Saudara Long terbatuk 2 kali dan bangkit dari tanah. Ji Fei, jangan berpikir kau hebat hanya karena istrimu mengalahkanku dengan satu gerakan. Percayalah, aku hanya ceroboh tadi. Setelah saudara Long selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan kekuatannya dan ingin terus menyerang Ji Fei. Darah pun muncrat keluar dari mulutnya. Lalu dia terbatuk-batuk dengan keras. Kekuatan internal Li Ruoxi yang kuat menyebabkan pernafasannya tidak stabil, dan seluruh tubuhnya berada dalam kondisi gangguan internal. Kamu terluka, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku tentang hal ini sekarang. Suara Ji Fei menjadi lebih dingin, mendengus. Aku tidak terluka. Aku akan membunuhmu dengan mudah. Saudara Long memikirkan bagaimana dia terluka 2 kali dalam 1 hari. Dan kali ini dia terluka oleh seorang pemula bernama Li Ruoxi. Dia merasa frustrasi dan marah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung keras. Ji Fei, bunuh dia, Su Piaomiao mengingatkan dari samping. Ji Fei benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Namun dia tidak mengambil tindakan apapun. Qin Chang telah memberitahunya tentang kekuatan saudara Long dan rahasianya. Karena dia adalah putra Long Chentian, ini adalah titik awal jika seseorang ingin mengetahui tentang pembelotan Long Chentian. Ji Fei yakin bahwa saudara Long pasti memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkannya, jadi dia tidak mengambil tindakan. Moji, dia bergumam dan mencengkeram leher saudara Long. Su Piaomiao melihat betapa cepatnya saudara Long pulih dari luka-lukanya hari ini, dan tahu bahwa begitu saudara Long pulih, dia akan menjadi sangat menakutkan, jadi dia ingin membunuh saudara Long. Lagi pula, dia terluka parah hari ini, tetapi dia pulih dengan mudah. Ini adalah mukjizat, dan ini adalah kekuatan yang sangat mengejutkan. Jika orang seperti itu dibiarkan hidup, banyak sekali orang akan menderita. Meskipun saudara Long terluka, dia bereaksi cepat. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap menghindar dengan cepat. Wah, kekuatan telapak tangan halus itu menghantam tanah, menyebabkan batu-batu beterbangan kemana-mana. Jangan sakiti dia. Suara Ji Fei dan Sikou Bingnian terdengar bersamaan. Sikou Bingnian telah berlari menemui saudara Long dan langsung mendukungnya. Saudara Long memang sangat lemah sekarang, dan dia terluka parah karena meremehkan musuhnya.
Penghindaran tadi hanyalah sebuah pelarian sempit. Si Kou Bingnian menatap Ji Fei. Kamu tidak bisa membunuhnya. Itu bukan urusanmu. Su Piaomiao khawatir Ji Fei akan ragu-ragu dan memberi saudara Long kesempatan untuk pulih. Jadi dia ingin terus menyerang. Si Kou Bingnian melangkah maju dan berdiri di depan saudara Long. Ji Fei, kamu adalah pemimpin Aula Naga, kan? Ji Fei mengangguk, aku adalah pemimpin Aula Naga. Si Kou Xiong adalah kakekku. Dia adalah pemimpin pertama Balai Naga, jadi dia punya kewajiban untuk melindungi Balai Naga keluarga Si Kou kita. Kakak Long adalah orangku. Jika kau menyakitinya, berarti kau menyakitiku. Jadi kau tidak boleh menyakitinya. Mendesis, Ji Fei menarik napas. Dia tidak menyangka bahwa si Kou Bingnian ternyata ada hubungan darah dengan saudara Long. Terutama ketika dia berpikir bahwa si Kou Jinyan telah melahirkan seorang anak untuk saudara Long. Hubungan ini agak membingungkan. Melihat Ji Fei tidak berbicara, si Kou Bingnian mengira Ji Fei masih berpikir, dan melanjutkan, jika kamu melanggar prinsip ini, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kakekmu? Ji Fei terkejut karena dia menggunakan kakeknya untuk mengancamnya. Si Kou Bingnian teringat bagaimana kakeknya meninggalkannya saat dia dalam bahaya dan bagaimana keluarganya tidak menyelamatkannya, dan kebencian pun muncul di hatinya. Ya, kakekku masih hidup. Jika kau berani menyakiti kakak Long, kakekku pasti akan membunuhmu. Ledakan. Apa yang dikatakan si Kou Bing tak diragukan lagi merupakan sesuatu yang mengejutkan, langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Apa katamu? Ji Fei berseru dan bertanya dengan mendesak. Bahkan saudara Long tanpa sadar menatap si Kou Bingnian, mengira dia salah dengar. Kalian semua tidak salah dengar. Kakekku masih hidup. Aku baru saja melihatnya. Dan dia mengatakan kepadaku bahwa banyak orang penting akan datang ke Dragon City, dan akan terjadi kekacauan, jadi kita semua harus melindungi diri kita sendiri. Didorong oleh rasa balas dendam, si Kou Bingnian menceritakan semua yang baru saja diingatkan si Kou Xiong kepadanya. Perkataannya tak diragukan lagi merupakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Bahkan lebih dari apa yang terjadi pada saudara Long. Ji Fei, saudara Long dan yang lainnya semua memandang si Kou Bingnian dengan heran dan terkejut. Terutama Ji Fei, dia mendengar bahwa seluruh keluarga si Kou Xiong terbunuh, bagaimana dia bisa masih hidup. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi saudara Long. Dia ditiduri oleh si Kou Jinyan, yang merupakan aib dalam hidupnya. Karena itulah, dia mencari kemana-mana orang dari keluarga si Kou, ingin membalas dendam pada si Kou Jinyan, dan akhirnya menemukan sepasang saudari itu. Satu-satunya orang di keluarga si Kou, mengapa si Kou Xiong belum mati? Jika memang begitu, bukankah rencana ayahnya untuk membunuh si Kou Xiong akan gagal? Lalu, apa yang terjadi? Mengapa si Kou Xiong tidak keluar untuk membalas dendam? Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul dalam benaknya, membuatnya terus-menerus menebak berbagai kemungkinan. Ji Fei sudah sedikit tenang saat ini dan menatap si Kou Bingnian. Bagus sekali kakekmu belum meninggal. Apa artinya? Si Kou Bingnian memandang Ji Fei dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Kalau begitu, biarkan kakekmu terus bertugas sebagai kepala Balai Naga. Ada sedikit makna mendalam di mata Ji Fei. Apa katamu? Si Kou Bingnian mengira dia salah dengar. Membiarkan kakekmu menjadi ketua aula. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi salah satunya? Kembalilah dan beritahu si Kou Xiong bahwa aku akan membiarkannya menjadi ketua aula. Ji Fei menekankan dengan bangga. Dia sudah tahu kalau ada banyak jebakan di tengah, dan sekarang dia telah jatuh ke dalam jebakan, jadi dia ingin melibatkan si Kou Xiong.
Cara terbaik adalah melepaskan jabatan pemimpin Dragon Hall. Dia ingin melihat siapa lagi yang menginginkan posisi pemimpin dan mencari tahu mengapa si Kou Xiong telah bersembunyi selama beberapa dekade dan tidak peduli dengan pembunuhan anggota keluarganya. Dia tidak percaya bahwa si Kou Xiong tidak mempunyai ambisi atau rencana. Si Kou Bingnian jelas tidak menyangka keputusan Ji Fei, dan sedikit terkejut dan penasaran. Apakah Ji Fei benar-benar tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan? Atau apakah pemimpin Dragon Hall saat ini telah kehilangan pesonanya? Oh, saudara Long terkekeh, Ji Fei, aku rasa kali ini kamu tidak akan bisa membuat bisul Long Tang membengkak. Dia melihat tujuan Ji Fei. Si Kou Bingnian telah menemukan jawabannya pada saat ini. Tetapi dia sebenarnya tergoda. Jika tidak ada orang lain yang menduduki posisi pemimpin Balai Naga, dia pasti bersedia. Ji Fei, apakah kamu yakin tidak ingin menjadi pemimpin Balai Naga? Tentu, Ji Fei menjawab dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku yang mengambilnya. Si Kou Bingnian mengumumkan dengan sangat bangga. Saudara Long sangat marah sehingga dia bahkan ingin menamparkan si Kou Bingnian 2 kali. Wanita bodoh sekali. Strategi Ji Fei untuk mundur agar dapat maju adalah dengan mendorong Long Tang sepenuhnya ke garis depan. Tidak adakah seorang pun yang melihat bahwa dia harus membersihkan kekacauan ini pada akhirnya. Ini adalah Ordo Balai Naga. Ji Fei mengeluarkan Ordo Aula Naga dan melemparkannya ke si Kou Bingnian. Seolah-olah dia sedang membuang sampah, tanpa ragu-ragu. Hahaha, si Kou Bingnian menerimanya dan tertawa seolah telah menemukan harta karun. Saya sekarang adalah kepala Balai Naga, bersambung.